Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar SMP IT Insan Robbani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu pembina, pendamping peserta lomba, dan seluruh teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemuda adalah tulang punggung bangsa, yang berarti masa depan tergantung pada pemuda saat ini. Sedemikiannya peranan dan kedudukan pemuda bagi bangsa ini. Bung Karno pernah berkata, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Dalam pidatonya yang lain, Bung Karno juga mengatakan, beri aku 1000 orang dan dengan mereka aku dapat menggerakkan gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda yang membara cintanya pada tanah air dan dengan mereka aku dapat mengguncang dunia. Pada hakikatnya, pemuda adalah seorang yang mempunyai rasa untuk membanggakan bangsanya dengan sesuatu yang dia miliki. Untuk membanggakan negara, kita tidak harus menjadi profesor yang bisa membuat pesawat tempur. Tetapi cukup sederhana saja kalau kita ingin membanggakan bangsa kita dengan melakukan hal-hal positif dan menjadi motivasi dan bermanfaat untuk orang lain. Jika kita bisa menjadi orang bermanfaat sejak kita muda, maka sangat besar peluang kita untuk menjadi pemimpin bermanfaat di masa depan. Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Coba Anda bayangkan, bagaimana berharganya kita jika bisa menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai kita menjadi orang yang memanfaatkan kepemimpinan kita untuk kesenangan pribadi. Hadirin yang saya hormati, selagi kita muda, mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin masa depan. 15 sampai 20 tahun yang akan datang, kitalah yang akan memimpin negeri ini. Jika kita menjadi pemimpin tanpa persiapan sejak dini, apa yang akan terjadi pada bangsa kita ini? Apakah kita ingin bangsa kita semakin mundur? Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita sebagai generasi muda agar dapat berkreasi, berinovasi, membuat gebrak-gebrakan baru yang bisa lebih membuat bangsa kita lebih dikenal di dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada 2 hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan membawa gemilangnya bangsa dan negara kita. Yang pertama, sikap jujur. Jujur ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan kejujuran kita akan melakukan sesuatu tanpa ada manipulasi, tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga data apapun yang dituangkan akan tampil apa adanya. Jujur juga akan menjauhkan kita dari tindakan korupsi yang akan berdampak negatif untuk negeri ini. Yang kedua, sikap adil. Sesuai dengan bunyi Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain, baik suku, agama, jabatan, kekayaan, ataupun keturunan. Oleh sebab itu, selagi masih muda, mari kita belajar bersikap adil. Hadirin yang saya hormati, mengapa 2 hal tersebut sangat penting? Karena 2 hal tersebut yang sangat memprihatinkan di negara kita. Kita bisa melihat tangan di televisi, banyak pejabat yang terkena operasi tangkap tangan karena korupsi. Banyak pegawai pengadilan yang tertangkap karena menerima uang suap. Jadi, secara garis besar di negara kita ini, kejujuran dan keadilan masih sangat kurang. Untuk itu, sebagai calon-calon pemimpin masa depan, mari kita belajar dari pemimpin masa lalu dan masa sekarang.
agar kita dapat memilah dan memilih mana pemimpin yang bisa kita jadikan contoh dan mana yang tidak. Selagi kita mau berusaha, pasti kita bisa. Yakinkan pada diri kita bahwa kita mampu mengubah bangsa ini, mengubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Seperti pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Atau juga diterangkan dalam sebuah mahfuzan yang berbunyi majadda wajjadah, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Berarti kalau kita bersungguh-sungguh belajar, apapun insya Allah akan berhasil. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya sampaikan, mari kita tanamkan dalam diri kita sebagai kaum muda untuk lebih semangat dalam menimba ilmu demi bekal di masa depan. Kita tanamkan jiwa kreativitas kita, kita tanamkan semangat untuk maju. Kita tanamkan jiwa-jiwa pahlawan yang membara. Kita munculkan The Next Sultan Iskandar Muda. Kita munculkan Patimura dan pahlawan-pahlawan di masa depan demi perubahan negeri ini. Semoga negeri kita kelak menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.